Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini saya Ibnu Saidah Nur Atsani dengan NIM 0719087. Di sini saya akan melakukan praktikum teknologi produksi tanaman hortikultura acara 1, yaitu mereview tanaman, mencari tanaman 4 jenis tanaman hortikultura di sekitar rumah saya. Baik, langsung masuk saja tanaman yang pertama. Di sini ada tanaman dengan nama daerahnya ini kantong semar. Kantong semar ini memiliki nama Latin Nepenthes. Ya, selanjutnya tanaman kantong semar ini berfungsi sebagai tanam hias yang eksotis, sehingga tanaman kantong semar ini dikategorikan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman kantong semar ini termasuk ke dalam tanaman tahunan. Selain itu, tanaman ini juga bermanfaat. Kantongnya ini bermanfaat untuk menjebak serangga, khususnya semut yang ada di sekitar rumah kita, sehingga mengurangi populasi semut di sekitar rumah. Selain itu, menurut Handayani 2018, kantong semar ini dapat diperbanyak dengan cara stek, perkecambahan biji, dan kultur jaringan. Selanjutnya di sini ada tanaman yang biasa disebut sirih. Tanaman ini memiliki nama Latin Piper beetle. Tanaman ini menurut NISA 2020 mengandung berbagai jenis minyak aceri yang berguna sebagai antioksidan dan fungisida. Sehingga dari banyaknya manfaat tanaman sirih ini, sehingga tanaman sirih ini dikategorikan sebagai tanaman obat. Tanaman sirih ini termasuk ke dalam jenis tanaman tahunan. Selanjutnya, tanaman ini biasanya dimanfaatkan dengan cara direbus, diambil ekstraknya, seperti itu. Selanjutnya, untuk perbanyakan tanaman ini biasanya dilakukan stek, cangkok, atau perundukan. Yang selanjutnya di sini ada tanaman daun bawang dengan nama lain Allium fistulosum. Daun bawang ini biasanya digunakan untuk pelengkap sayuran, sehingga daun bawang ini termasuk ke dalam tanaman sayuran. Menurut Alfiana 2018, daun bawang ini termasuk tanaman sayuran semusim, yaitu tanaman sayuran yang berburu pendek. Selain itu, cara penggunaan daun bawang ini biasanya diiris tipis-tipis lalu dimasukkan ke dalam masakan sayuran sebagai pelengkap, misalnya pada martabak telur. Nah, selanjutnya perbanyakan dari daun bawang ini bisa dilakukan dengan memecah anakan ini. Selain itu juga bisa dari perkecambahan biji. Yang selanjutnya ini tanaman yang keempat, ini adalah tanaman blimbing buah dengan nama Latin Avarua carambola. Tanaman ini berfungsi menghasilkan buah yang dapat bisa langsung dimakan, sehingga tanaman ini dikategorikan sebagai tanaman buah, dan tanaman ini termasuk sebagai tanaman tahunan. Tanaman ini cara pemanfaatannya ketika berbuah, buahnya bisa langsung dimakan. Selain itu, menurut Susanto 2017, belimbing buah ini mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kemudian cara perbanyakan dari belimbing buah ini dapat stek, cangkok, atau perkecambahan dari bijinya. Sekian praktikum TPT Horti dari saya. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.